Ayo, kita bawa. Sat, kamu ngapain ngajak Papa ke pavilion? Ada yang mau diomongin? Di sini aja. Jadi gini, Pak. Sebenarnya itu aku sembunyiin Jingga di sini. Jingga? Aduh, Satria. Kenapa kamu nekat sih, Nak? Kalau mama kamu sampai tahu bagaimana? Ya iya, makanya Mama jangan sampai tahu, Pak. Ya. Ayo, Pak. Jingga. Pak, ayo. Jingga. Loh, Jingga? Kok Jingga nggak ada? Jingga? Ada sih. Mana Jingga? Katanya ditaruh di sini. Nggak tahu, Pak. Tadi harusnya Jingga di sini. Beneran. Oh, sama Aiden. Bentar, Pak. Ayo dong, Dan. Angkat dong, Dan. Nggak bisa dihubungin lagi, Pak. Coba kamu hubungin Jingga. Nggak aktif, Pak. Kok bisa? Itu anak dua nggak ada di sini, terus dua-duanya nggak bisa kamu hubungin. Pak, aku juga nggak ngerti, Pak. Tapi aku harus cari Jingga, Pak. Aku malah takut nanti si Jingga maksa pergi dari sini, Pak. Tunggu. Enak aja kamu. Papa ikut. Nanti kamu ikutan nggak bisa dihubungin lagi sama Papa. Ya udah, ya, Pak. Udah ganti bajunya. Sudah. Sudah, Pak. Ada kerjaan tuh di gudang di arah puncak. Baik. Ayo ke saya. Jingga! 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 Jingga, tunggu Jingga! 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 Jingga, tunggu Jingga! 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 Kok aku malah suruh dia duduk belakang ya? Aneh banget. Halo? Mas? Halo? Mas, halo? Mas, tolong bukain, Mas. Mas, tolong. Mas, tolong bukain, Mas. Di sini ada orang. Mereka mau bawa aku kemana sebenarnya? Enggak. Tolong, siapapun.
2, 3. Oh. Nafas. Tenang. Belum. Jangan sekarang, Jingga. Tolong! 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 Sopan? Enggak. Aku nggak boleh. Aduh, ini kalau kosnya Jingga nomor tahun ya? Kamu tahu dari mana? Iya, soalnya waktu itu aku, Selina, Aidan, sama Jingga tuh kita semua share lokasi masing-masing, jadi biar kita tahu kemana-mana. Tapi ini nomor tahun si Jingga. Mumpung ngumpul, ini dong share location biar nanti kalau ada yang nyasar gampang nemuinnya. Kamu kali Kak yang suka nyasar. Iya, gue ngaku gue emang suka nyasar, jadi nanti kalau gue nyasar gampang nemuinnya. Ayo, udah nih gue pada invite ya. Nih, gue invite nih. Pak, ini Aiden ketemu nih, Pak. Tapi kok aneh ya, Pak, dia masa lokasi HP-nya di danau deket pegudangan gitu sih, Pak? Kok bisa? Aneh banget, tapi mendingan kita sana sekarang di Pak. Soalnya aneh banget, Pak. Ya sudah. Lokasinya di sini nih. Tuh, Aidan! kita sini kali ya. Aidan! Dan, Mana sih Aidan? aneh ya. Pak, Pak. Di mana, Nak? Loh, ini kan HP-nya Aiden, Pak. Kok bisa ada di sini? Deket sini kali ya. Aidan! Dan, Aidan! Duh. Satria! Aiden. Dan! Bukan lantainya, Nak. Aidan! Aidan! Bisa. Aiden. Dan! Aidan! Pelan-pelan, Nak. Nafas, Nak. Pelan-pelan. Juga. Wah, Jingga, Mas. Jingga di mana? Jingga diculik, Mas. Jingga diculik sama mobil box, Mas. Kok bisa? Aku nggak tahu, Mas, ceritanya panjang. Yang jelas tadi Jingga sempat ngelamar lowongan kerja, ternyata palsu. Ternyata itu tempat jual beli organ, Mas.
Kejar dia! Woi, jangan kabur lo! Mana dia? Woi! Mana tuh cewek, ha? Cepet banget larinya. Ya udah, kita kejar aja. Lu ke sana, gua ke sana. Ya. Aduh, gak ada sinyal lagi. Kemana tuh cewek? Lu dengar suara cewek tadi teriakan? Iya, ayo kita cari. Terus Pak, ini gak jauh nih lokasinya. Pak, bentar. Jingga nelpon. Jingga. Halo Jingga. Sat, tolongin gue, Sat. Jingga, kamu kenapa? Kamu di mana? Gue di hutan. Nanti gue jelasin deh. Tolong kamu Sherlock ya. Ini aku samperin. Oke. Jangan! Jingga, Jingga. Ayo kita bawa. Mati lagi. Kenapa, Sat? Tadi si Jingga bilang katanya dia di hutan, tapi kayaknya dia disekap gitu deh, soalnya dia teriak. Seingat Papa dekat sini ada tempat yang mirip hutan. Kita ke sana aja ya. Ah, boleh Pak. Aku takut Jingga kenapa-napa. Kenapa Jingga malah telepon Satria dan bukan telepon aku? Lo masih muda, kelihatannya lo masih sehat dan kuat. Pasti organ-organ tubuh lo bisa mahal, Jack. Kita bisa kaya, Jack. Kalian ngomong apa sih? Lepasin gue! Woi, kemana lu? Ayo kejar, Jack! Ayo. Woi, tunggu! Berhenti! Hei, jangan kabur lo! Tunggu! Tolong! Hei, tangkap dia! Lepasin gue! Diam! Enggak, lepasin! Diam! Tolong! Woi, lepasin! Hei! Hei, lepasin! Biar aku bantu lepas. Satria! Aida, tolong Aida! Udah, nak. Kabur! Cabut. Cabut! Jingga, kamu nggak apa-apa?
Alhamdulillah kamu selamat lah. San, gue takut, San. Tadi semua orang mau jual organ gue, San. Gue takut, San. Udah tenang ya, kamu jangan nangis lagi ya. Sekarang semuanya udah aman, udah. Sebenarnya Jingga ini memang anak yang baik. Meskipun dia anak hasil dari perselingkuhan, tapi semua itu salah orang tuanya, bukan salah Jingga. Sebenarnya anak ini nggak berdosa kok. Nggak adil kalau sampai dia diperlakukan seburuk ini. Cuma gara-gara kesalahan orang tua dia. Sekarang, yang penting kita ke kantor polisi. Kita buat laporan di sana ya. Supaya jangan sampai ada korban berikutnya dari mereka. Ayo, ikut Om yuk. Kita ke kantor polisi, ayo. Semoga aja polisi bisa membasmi para sindikat ya. Amin. Kalau gitu, Satria, Om Yana, aku pamit duluan ya. Emang Jingga mau kemana? Kamu sudah ada tempat untuk tinggal? Belum, Om. Makanya ini mau nyari kontrakan baru. Enggak usah. Jingga bisa kembali ke pavilion rumah Om aja. Gak apa-apa. Jadi, Om udah tahu soal ini? Aku udah ceritain semua sama Papa. Dan yang kamu dengar, kita nggak ada yang keberatan sama sekali. Ya, gak apa-apa. Maaf Om, nggak usah repot-repot. Aku nggak mau ngerepotin Om. Om nggak merasa direpotkan ya. Dan Om merasa saat ini tempat terbaik dan paling aman untuk Jingga ya di rumah kita ya. Tapi... Udah, kamu balik ke pavilion aja. Sekarang kondisi kamu tuh juga masih bahaya. Belum lagi nanti kalau misalnya kamu ketemu sama orang-orang tadi lagi gimana? Udah paling benar, kamu balik ke pavilion. Atau nggak seenggaknya gini deh, sementara waktu sampai kamu dapat kerjaan yang benar. Satria, kamu langsung bawa Jingga ke dalam pavilion aja ya. Ajak dia. Papa mau langsung pulang, Mama pasti nungguin. Makasih ya Om. Ya. Sat, maaf ya. Gue udah ngerepotin lo sama Om Yana. Gue tuh nggak tahu kenapa gue selalu bikin masalah. Nih, baru mau mulai hidup baru aja, udah gagal. Kayaknya gue nggak cocok deh hidup mandiri. Siapa bilang? Buktinya, belum dapat kerjaan. Rumah aja nggak ada. Numpang lagi. Jingga, kalau orang lagi jatuh, itu bukan gagal, tapi latihan. Latihan? Latihan kerja keras namanya. Nih, kalau misalnya hidup itu happy terus, yang ada makin manja. Udah deh, semuanya itu nggak usah mendung-mendung, ya. Gak enak dilihatnya tahu, harus happy, oke? Sat, lo mau ngapain sih? Ini namanya terapi. Terapi? Iya, terapi biar happy nih. Dengar. Nih, tuh. Katanya tuh kalau orang lagi moodnya nggak enak, itu harus happy, dengerin lagu, harus goyang. Enggak, serius nih Sat. Tuh, harus kayak gini banget. tuh. Enggak. Tuh gimana? Jelek banget, sumpah. Jelek. Ini namanya goyang ulet tau gak? Nah, kalau goyang ulet ini, ini kalau lu lakuin, coba lu harus lakuin ini. Kalau lu lakuin, uletnya itu nanti bakal gronggotin semua kesedihan. Jadi hilang. Gue nggak mau ngelakuin itu, malu ya. Gak aneh banget. Enggak. Alhamdulillah, ketawa kan jadinya. Gue senang tahu kalau ngeliat tuh ketawa kayak gini. Udah, masuk nih, istirahat, udah malam. Besok kita pikirin ini semua ya. Sekali lagi, thank you ya. Sama-sama. Kalau laki-laki yang tadi kesini itu namanya Adi, terus waktu itu
Kenapa Mas Bagas bicara sama Nyonya? Apa mendingan aku coba tanya lagi ya? Nyonya, saya mau nanya. Mau nanya apa? Mah? Loh, kok Mama cantik banget gini? Udah dandan mau pergi kemana, Mah? Mama ada janji. Janji sama siapa? Ada deh. Mau tau aja deh. Mah, aku tuh ada informasi soal Jingga. Selina, udah. Mama nggak mau denger lagi nama itu. Tapi ini penting, Mah. Selina, Mama tuh ada janji malam ini. Jangan rusak mood Mama dengan mendengar nama dia. Ngerti kan kamu? Apa iya Mama beneran mau ngedate? Kok kedengerannya kayak aneh banget ya? Setelah sekian lama Mama sendirian. Tapi sama siapa? Kan Mama udah bilang tadi sama kamu. Om Adi ini teman lama Mama. Apa om yang itu? Iya, Di? Oh, kamu udah di bawah? Iya, ya. Aku turun sekarang ya. Tunggu bentar ya. Nih, aku pergi ya. Hati-hati ya. Dek, minta tolong bonnya sekalian. Sudah dibayar Pak sama ibunya. Udah dibayar? Mir, aduh, aku jadi nggak enak ini. Nggak apa-apa kok, Di. Beneran. Nggak salah aku yang ngajak. Ya udah nggak apa-apa. Jadi, mobil yang selama ini kamu pakai, itu bukan mobil pribadi kamu ya? Kami tuh bagi hasil, yang punya mobil tuh nanti dapat bagian lah. Seperti itu. Tapi aku lagi berusaha beberapa tahun ini, lagi proses ngumpulin uang untuk bisa beli mobil sendiri. Ya, asal sampai cukup buat DP-nya aja. Aku mau ngajak kamu bisnis bareng. Kita sama-sama buka usaha rental mobil. Kamu yang ngurus. Masya Allah. Ini besar sekali, aku nggak enak terimanya. Adi, aku kan udah bilang, ini pure bisnis. Memangnya kamu nggak pengen mewujudkan impian kamu dari zaman kuliah dulu, punya usaha transportasi yang mencakup banyak area? Kamu masih ingat semua itu? Bisnis ya? Bisnis. Ya Allah, betapa beruntungnya aku. Mungkin Allah sengaja mempertemukan aku dengan Miranda. Memang untuk mengisi kekosonganku. Morning parents. Hai, morning sayang. Mah, kayaknya aku nggak bakal keburu deh kalau makan di rumah. Jadi aku bawa bekal aja ya. Emang kamu mau kemana? Ya ke kampus lah. Aduh, udah dong. Kamu jangan ke kampus dulu, sayang. Kamu itu kan belum sehat-sehat banget, Satria. Aduh, Mah, maaf banget tapi nggak bisa, Mah. Ini kalau aku nggak ke kampus, aku nggak ngumpulin tugas yang ada nilaiku jelek. Emang Mama mau aku nilai jelek enggak kan? Ya, apa-apa ya. Ini pasti Satria mau bungkusin makanan buat Jingga. Lebih baik Papa bantu dia. Maaf, ya sudahlah. Kita kasih aja Satria pergi ke kampus, ya. Ingat, yang terpenting itu memang pendidikan. Tapi ingat ya Satria, makanan bergizi itu nggak kalah penting dari pendidikan. Boleh kuliah, tapi sarapan kamu harus banyak. Ya, Papa bantu siapin deh. Papa pasti tahu semua ini buat Jingga. Makasih ya, Pak. Papa udah bantu aku buat tolongin Jingga. Sarapan yang banyak ya. Nih, Papa bawain. Dihabisin. Ya, kamu harus sarapan yang banyak. Wow. Oke, Satria, mau nggak mau Mama harus izinin kamu. Tapi kamu jangan lupa ya, kamu habisin makanan kamu, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin. Itu bekalnya dibawain sama Papa banyak banget loh. Aman, 1, 2, 3, 4 beres, habis semua. Oke sayang, bye-bye. Oke, ya. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jingga. Astaga, si Jingga kemana sih? Hobi banget kabur deh nih. Jingga. Jadi Jingga itu sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama saya ya Pak? Saya sudah bukan walinya Jingga. Oh, begitu ya, Bu. Saya mengerti. Mama, kok ada di sini sih? Ngapain? Mama, masih hidup kamu? Mama kenapa ngomong kayak gitu sama Jingga? Berani-beraninya kamu berpikir kalau saya ini masih sudi jadi mamanya kamu? Jangan panggil saya mama lagi. Jingga, Ibu Miranda sudah menghentikan support dari kamu. Sekarang nama kamu tercoret dari kampus ini. Kamu silakan pergi. Jadi saya dikeluarin, Pak. Asal kamu tahu, kampus seperti ini tuh mahal. Butuh uang banyak. Jangan pernah mimpi untuk bisa kuliah di sini. Dan satu lagi ya, kampus seperti ini nggak mau menerima mahasiswi yang punya aib seperti kamu. Tante Miranda. Tante Miranda bikin Jingga dikeluarin dari kampus ini. Dia pantas untuk dikeluarin, Satria. Ya kalau gitu saya juga dikeluarin dong, Tan. Satria, kamu jangan aneh-aneh. Kamu nggak dikeluarkan dari kampus ini. Karena kamu anak dari salah satu investor kampus ini. Oke, kalau kalian anggap Jingga ini pembawa aib ke kampus ini, harusnya saya juga dong. Yang ketangkap bahasa waktu itu bukan Jingga doang, ada saya di situ. Kenapa Jingga doang yang dikeluarin? Tapi kan kamu cuma korban, Satria, waktu Korban itu. apa, Tante? Tante lihat sendiri dengan mata kepala Tante. Kamu terpaksa dalam keadaan seperti itu karena Jingga yang memaksa kamu. Mama. Mama jangan ngomong gitu, Pak. Jingga nggak seperti itu. Kenapa sih kamu masih manggil saya mama? Saya nggak mau dipanggil mama sama kamu. Mama satu-satunya yang Jingga punya, Ma. Walaupun Mama nggak pernah anggap aku anak. Cukup. Saya tidak mau dipanggil mama sama kamu. Pak Satpam. Pak, tolong dibantu. Saya mohon, Pak, jangan keluarin saya. Saya masih mau ngapus di sini, Pak. Saya mohon, Pak. Semua yang kamu dengar, Jingga. Pak, saya mohon, Pak, jangan keluarin saya, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Satria, gak usah dikejar, Satria. Jingga! Jingga! Aidan, jangan dikejar. Maaf, Nyonya. Tapi saya nggak bisa, Nyonya. Tante, aku sama Jingga sama-sama salah, Tante. Sudah. Saya bilang jangan dikejar. Ikutin omongan saya. Tante, mohon lepasin tangan saya. Enggak. Yaudah, kalau gitu saya paksa. Satria. Sat. Saya juga minta maaf. Aidan, berani-beraninya kamu. Sorry ya, Ma. Aidan itu kok udah berani ngelawan saya sih? Aidan! Pak, lepasin saya, Pak. Lepasin, Pak. Saya masih mau kuliah, Pak. Lepasin saya. Jingga! 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 Cari kita cari Jingga, Dan. Harus cari Jingga. Iya, Mas. Yaudah, ya. Sat. Satria, Aidan, Satria mau kemana? Satria udah pergi buat nyari Jingga. Hah? Kalian tuh mau ngapain sih? Udah sana kuliah. Gak usah ngurusin Jingga lagi. Ayo cepetan sana kuliah. Salina. Saya minta maaf, Nyonya. Aidan! Tuh anak itu! Jack, lu lihat kan? Itu cewek yang kemarin. Iya, Bang. Gara-gara dia, kita yang jadi buron. Mumpung dia sendirian, waktunya kita balas dendam. Ayo, Bang. Kemana? Mau ngapain lo? Mau ngapain? Lepasin gua! Tolong! Mending kita jual aja organ tubuhnya, bro. Ngaco aja lu. Nanti kalau dia kabur kayak kemarin gimana? Oke. Let's go.
banget, lepas. Jingga, kamu di mana, Jingga? Tolong! Apa sih? Siapa yang minta tolong? Tolong saya! Tolongin saya! Tolong! Oh, cepet banget orang larinya. Mana coba? Tolong lindungi Jingga ya Allah. Semoga nggak terjadi apapun sama dia ya Allah. Siapa yang teriak-teriak tadi? Saya di sini! Jingga! Non Jingga! Ya Allah, Non Jingga kemana ya? Non Jingga! Tolong siapapun tolong saya! Gimana? Udah ketemu Jingga belum? Tadi aku udah cari dari sana, Mas. Tapi nggak ketemu. Mas juga belum ketemu ya? Belum. Bingung gue. Kenapa tadi kita pergi sama ngajar si Jingga tuh nggak jauh jaraknya, tapi ini orang cepet banget sih lah. Udah, Mas tenang dulu ya. Bebek kita cari dulu. Aku yakin dia nggak jauh dari sini. Udah cari arah sana deh. Tadi gue dari sana soalnya. Yaudah. Ayo, Mas. Pak, tolongin saya, Pak! Pak, saya mohon tolongin saya, Pak! Kamu ngapain di sini? Harusnya tidur di rumah. Pak, saya nggak tidur di sini, Pak. Bapak lihat sendiri, Pak. Saya diikat kayak gini, Pak. Lepasin, Pak. Kenapa bapak ini malah nanya terus sih? Tapi dilihat-lihat dari penampilannya kayak ODGJ. Jingga! Mas, Mas! Pak, keretanya mau datang, Pak! Kereta akan melewati kamu, tapi dia juga akan balik lagi, sama seperti papa. Satu untuk pergi, satu untuk pulang. Ya Allah, kalau emang ini yang terakhir aku mohon jagalah Mama dan Kak Selina selalu. Aku sayang banget sama mereka. Jika memang kepergian aku ini membuat hidup Mama dan Kak Selina bahagia, aku rela pergi dari dunia ini selamanya. Dan sumpah, Dan. Sorry banget, Dan. Sorry banget. Sumpah, aku minta maaf banget, Dan. Aku tuh akan selalu bantu Mas Satria. Karena aku peduli dan gak mau ngeliat Mas luka. Iya, tapi lu... Udah, Mas, itu mah gampang, Mas. Yang paling penting sekarang Jingga, Mas. Ternyata dia mau nolongin aku. Tapi lu gimana? Ini kan aku masih hidup, Mas. Udah, aku gak usah dipikirin, Mas. Ya udah bener ya. Gua samperin juga ya. HP lu ada kan? Ada, Mas. Kabarin gua kalau ada apa-apa ya. Iya, Mas. Non Jingga. Ya Allah. Semoga Non Jingga baik-baik aja ya Allah. Bisa, ayo Pak, jangan nyerah, Pak. Saya mohon sama Bapak, tolongin saya, Pak. Pak, ayo Pak, satu lagi, Pak. Bapak ini makin aku lihat-lihat, kenapa rasanya kayak aku kenal dia ya? Kenapa rasanya dekat? Siapa dia sebenarnya? Kamu nggak apa-apa?
Jingga! Jingga! Saya bukan copet. Saya bukan copet. Saya bukan copet. Bukan copet. Saya bukan copet. Pak! Pak! Kamu nggak apa-apa? Sat, gue harus ngejar tuh bapak tadi. Bapak tani? Iya, dia tuh kayak agak aneh. Tapi dia tuh baik banget sama gue. Gue harus nyari dia, gue harus berterima kasih sama dia. Lalu, tapi kenapa dia lari? Kayaknya gara-gara lo lari ke gue deh. Terus dia ngerasa kalau lo tuh ngejar-ngejar dia. Ya udah. Itu terus yang penting, abis itu kita pergi dari sini ya. Nggak apa-apa? Iya, gue gak apa-apa. Akhirnya kamu tuh ngapain sih? Tiba-tiba pergi, sampai tiba-tiba bisa ada di rel kereta kayak gini. Kamu sadar gak sih banyak banget orang jahat yang pengen jahatin kamu? Sat, lo tuh apa-apaan sih? Gue tuh bukan anak kecil lagi ya. Lagian lo tuh ngapain di sini? Lo tuh seharusnya nggak ada di sini. Gue nggak mau lo tuh kena masalah. Sekarang lo lebih baik jauh-jauh dari gue. Lo pergi sekarang. Aku nggak peduli, enggak. Mau aku kenapa-napa, aku nggak peduli. Aku peduli sama kamu. Makanya aku susurin kamu, karena aku takut kamu kenapa-napa. Lebih daripada aku takut sama apapun yang terjadi sama aku. Udah, kita harus pergi dari sini. Aiden tuh kenapa-napa sekarang. Aiden, lo kenapa? Aku nggak apa-apa. Udahlah. Itu jangan ngerasa kalau lu nggak apa-apa. Orang mah kelihatan jelas kok. Itu perut aja masih berdarah. Udah sekarang kita ke kampus. Lu juga perlu diobatin. Yaudah sini gue bantu. Wajah Jingga sedekat ini sama aku. Jarak yang cuma sejengkal ini terasa jauh lebih bahaya daripada apapun yang pernah aku hadapi. Aiden kenapa latihan Jingga sedalam itu ya? Apa dia juga suka sama Jingga? Pria kemana sih? Lama banget nyariin Jingga. Gue khawatir banget loh ini, Sat. Udah jam berapa ini? WA aja lah. Mana Aiden juga cabut. Mereka ini kenapa sih? Dikit-dikit pikirinnya Jingga. Emang gue ini bukan teman mereka apa? Jahat banget sama gue. Aiden. Sedang bertahan dan nafas dan. Sadar ya Jingga. Bentar. Ini kalian kenapa? Aduh. Aiden lo kenapa? Sel, panjang ceritanya udah. Dia harus diobatin dulu ini, ayo. Jingga. Akhirnya kita ketemu. Lo nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, Kak. Alhamdulillah kalau lo nggak apa-apa. Gue minta maaf ya gak sama lo. Kemarin gue emosi sama lo. Tapi gue sadar. Lo saudara gue satu-satunya dan gue nggak mau lo kenapa-napa. Kayaknya Selina udah mulai bisa nih untuk terima semuanya. Ya, baguslah kalau gitu. Akhirnya mereka bisa baikan. Aku masih nggak ngerti dengan sikap Non Selina. Di satu waktu, amarah dan bencinya ke Non Jingga terasa sangat nyata. Tapi di waktu lain dia berubah. Dan yang bikin aku bingung, aku nggak bisa membedakan itu tulus atau cuma pura-pura. Sakit banget. Hello, ayo nih perlu diobatin ini. Ayo naik, ayo. Ayo cepetan. Tahan. Dokter, tolongin dok. Dokter Aiden ini terluka dok. Tapi ini kalau dokter jaganya aja nggak ada, apa lebih baik nggak di rumah aja ya? Aku pulang aja ya. Jangan dulu. Itu lu masih luka banget loh. Udah tunggu aja, paling bentar lagi juga datang. Aduh, tapi ya kalau kayak gini, masa Aiden kita biarin aja di sini nggak diapa-apain? Aiden, lo jangan tekenin terlalu kenceng, jangan. Lo coba atur nafas lo dulu ya, pelan-pelan.
ngapain nggak? Udah, itu lo serius? Emang bener kayak gitu caranya? Jingga, kayaknya mending ntar dulu deh, kita tunggu dokter aja kali ya. Paling juga dari toilet dia. Aduh, kita nggak bisa. Ini darahnya Aiden udah ngalir banyak banget. Kita nggak bisa kayak gini. Dulu gue inget banget gue ikut pelatihan P3K. Waktu kegiatan pecinta alam di kampus, semoga aja gue bisa nanganin ini semua. Non, udah non gak usah, kita tunggu aja. Apaan sih? Nggak usah gimana? Lo mau mati gara-gara ini? Buka baju lo sekarang. Buka baju? Iya, buka baju. Gue kan mau ngobatin dia. Non, Ayo. tapi non. Udah, nurut aja. Aduh. Lo inget gak? Gue takut banget sama darah. Tapi sekarang gue udah berani. Gara-gara lo. Sudah, Kak? Tuh, gak berasa kan? Nggak berasa. Kan waktu itu lo yang nemenin gue, sekarang gantian. Gue yang nemenin lo. Kamu inget hal sekecil itu ya, Jingga? Nini, kamu kan tahu saya nggak pernah membedakan kelakuan saya ke kamu dan juga ke Aidan. Tapi dia harus tahu posisi dia di rumah ini. Kamu tahu nggak? Dia udah berani ngelawan saya hanya karena Jingga. Astagfirullahaladzim ya Allah, Nyonya. Maafkan Aidan, Nyonya. Kamu bilang sama dia ya, dia nggak perlu lagi ngebelain Jingga. Jingga itu udah saya usir dari rumah ini. Dia udah saya buang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini kamu Aidan. Iya, Nyonya. Aidan ingat, kalau sampai sekali lagi kamu belain Jingga dan ngelawan saya, kamu dan ibu kamu harus... Mama. Stop, jangan marahin Aiden. Dia itu lagi sakit tuh sampai pendarahan. Aidan. Allah, Aidan. Ini kamu kenapa semua pendarahan begini, nah? Ya Allah. Jangan, Bu. Sakit, Bu. Nyonya, saya permisi dulu ya, Nyonya ya. Saya mau ngobatin Aidan dulu, Nyonya. Ingat kasih tahu anak kamu. Nyonya. Aidan. Lega rasanya. Ini semua seperti mimpi. Bisa beli mobil 5 unit sekaligus. Ini nggak pernah aku bayangkan. Setelah sekian tahun aku terpuruk, akhirnya aku bisa membangun bisnis rental mobil. Semoga lancar. Lancar bisnisku. Miranda benar-benar penyelamat aku deh. Dewi pelindung, Dewi penyelamat. Miranda. Aku jadi kepikiran dia. Di? Ada apa, Di? Kalau misalnya malam ini kamu free, aku mau ajak kamu itu makan malam. Tapi kalau kamu free ya, kalau kamu lagi sibuk ya nggak usah. Enggak kok, aku nggak ada acara malam ini. Oke, jam segitu aku siap ya. Oke, aku tunggu ya. Sampai ketemu nanti. Ma? Siapa tuh yang nelfon? Kok Mama kayak salting gitu? Enggak apa-apa, Mama. Bentar. Ini tuh teman Mama yang waktu itu Mama kenalin ke aku. Jadi gini, Om Ade itu mau ngajakin Mama makan malam. Dengerin dulu, tapi mau bicarain bisnis. Bisnis. Orang bisnis nggak ada yang blushing, Ma. Apaan sih orang Mama nggak kayak gitu? Ma, kalau emang Mama mau serius sama teman kuliah Mama, aku nggak apa-apa. Kan aku juga mau kenal sama orang yang akhirnya bisa buat Mama bahagia lagi. Jadi, maksud kamu beneran gak keberatan kalau Mama deket sama laki-laki lain? Enggak.
Aku sama sekali nggak keberatan, Ma. Sayang, terima kasih. Ibu tadi tuh ditegur sama Nyonya. Katanya kamu ngelawan dia ya. Udahlah Dan, kamu nggak usah ikut campur sama urusan Non Jingga. Ya, kamu sadar nggak sih kalau kita di sini cuma pembantu Dan ibu juga sudah berumur. Kita mau cari pekerjaan di mana? Nyonya tuh udah baik banget sama kita Dan. Ibu nggak mau dipecat. Ibu juga nggak mau kalau kuliah kamu tuh jadi berantakan. Sejak kecil Jingga tuh selalu diperlakuin beda. Dan makin kesini kondisinya bukan makin baik. Nyonya dan Selina malah kelakuannya makin ajaib. Jingga itu nggak pernah dapat keadilan. Jingga sampai diusir dari rumah, Bu. Aku udah bisa diam gitu. Udah. Cukup. Kenapa kok Ibu jadi malah marah? Gimana Ibu nggak marah sama kamu? Kamu kenapa sih nggak mau dengerin Ibu? Kenapa, Aidan? Ibu tuh lagi stres tau gak? Ibu banyak pikiran. Ibu banyak pikiran, jangan kamu tambah beban pikiran Ibu. Bisa nggak sih? Beban pikiran. Ya Allah, astagfirullah. Memangnya apa yang Ibu pikirin, Bu? Sudahlah, Ma. Cukuplah, Ma. Kita berdua ini orang tua. Nggak usah ikut campur sama urusan kampus lah. Jelas kita harus ikut campur dong. Masalahnya, Jingga itu membawa pengaruh buruk untuk Satria. Dia nggak boleh deket-deket sama Satria. Nggak suka, Mama. Satria sama Jingga itu teman baik dari dulu kan. Dulu hubungan mereka baik-baik saja. Satria sendiri bilang sama kita, nggak terjadi apa-apa di antara kita berdua kok, Ma, Pa. Harusnya kita lebih percaya sama siapa? Sama Satria dong anak kita. Pokoknya sampai kapanpun Mama nggak akan rela kalau Jingga deket-deket sama Satria. Kamu lupa ya apa yang Miranda bilang? Dia kan anak putri perebut suami orang. Ma, cukup dong, Ma. Mama cukup lah bilang kayak gitu sama Jingga. Memang kenyataannya seperti itu kan? Salahnya di mana? Udahlah, Ma. Mantap berantem lagi. Apa sih, Pak? Kamu nggak usah sok bela-belain Jingga ya. Satria, buah jatuh nggak akan jauh dari pohonnya. Kalau kelakuan mamahnya Jingga aja kayak gitu, ya udah pastilah kelakuan anaknya juga nggak akan jauh dari ibunya. Jingga tuh nggak pernah kayak gitu loh, Ma. Jingga tuh selalu hormat dan sayang banget sama Tante Miranda. Tapi apa? Tante Miranda selalu memperlakukan Jingga dengan buruk. Yang itu kan orang tuanya. Emang Jingga bisa milih orang tuanya siapa? Kamu itu kenapa sih? Belain Jingga banget kayaknya. Udah dipelet sama Jingga. Mama denger deh. Satria nggak salah loh. Kalau memang perselingkuhan itu terjadi, itu kesalahan orang tua, bukan anaknya, Ma. Udah. Mama capek. Lihat aja, waktu yang akan jawab semuanya kok. Nanti karakter dan warna aslinya Jingga juga akan keluar semua. Oke? Tuh. Maaf ya, Non. Makanannya harus diplastik-plastikin gini. Soalnya bilang nggak ketahuan sama Nyonya. Tada, jadi. Aidan bawa apa tuh di kantong plastik? Mana mencurigakan banget. Apa jangan-jangan Aidan mau samperin Jingga? Gue ikutin ah. Tinggal di mana sih sekarang si Jingga? Waduh, gue harus ikutin nih. Tapi nggak bisa pakai mobil, nanti gue ketahuan. Pakai ojek. Mari. Bang, anterin saya. Kejar motornya gitu ya. Iya, pegang. Ayo, Bang.
Kasihan banget kamu. Padahal orang tua kamu yang salah. Tapi kamu yang harus nanggung akibatnya. Dibenci sama orang yang kamu anggap mama. Yang kamu sayang dengan sepenuh hati kamu. Bahkan sampai sekarang kamu gak pernah tahu dan gak bisa ngerti. Kenapa Tante Miranda kayak gitu? Memperlakukan kamu seburuk itu. Tapi kamu jangan khawatir ya. Karena meskipun kamu gak punya mama yang sayang sama kamu masih punya aku. Aku janji, Jingga. Aku akan jaga kamu dengan nyawa aku. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa hamba, ampunilah dosa hamba kepada Mama. Berilah maaf dan sayang lagi di hati Mama, agar Mama mau memaafkan dan menyayangi hamba lagi. Berikanlah kerinduan di hati Mama, agar Mama rindu pada hamba, seperti hamba merindukannya. Ya Allah, jangan biarkan hamba terpisah lama sama satu keluarga hamba, Mama dan Kak Selina. Tapi kalau ini emang udah jalannya, hamba ikhlas ya Allah. Kuatkanlah dan mampukan hamba untuk menjalani sendiri. Lindungilah dan berkahilah bahagia dan kesehatan untuk Mama dan Kak Selina. Amin. Kelinci, kamu di sini sih? Loh, ini apa? Ada surat. Kasih ya. Gue tunggu di rooftop pavilion. Apa ini dari Satria? Tapi ngapain dia ngajak ke rooftop? Berantakan deh rambut gue. Nanti angin malam bikin muka gue jerawatan. Gue gak mau breakout lagi. Mana abangnya lalat banget. Motor apa keong sih? Bang? Ya mbak? Ini bisa cepetan gak nyetirnya? Kan kita ngejar motor di depan nih, bukan lagi parade show motor. Aduh mbak, saya nggak bisa kebut-kebut nih. Saya suka dimarahin. Aduh pak, kalau sama saya nggak dimarahin, saya malah lagi butuh cepet ini. Jadi kebut nih? Iya ikutin itu, cepet jangan sampai hilang. Kebut itu kejar itu. Iya mbak, benar. Buruan! Buruan! Aduh. Abang gimana sih? Kok bisa gitu loh sampai jatuh? Saya ini nggak bisa kayak gini, Bang. Kan udah saya bilang, Mbak. Saya nggak bisa ngebut. Maunya Bang masa? Aduh, Abang nggak mau tahu tanggung jawab. Saya nggak mau bayar kalau kayak gini. Masa bodoh? Gak bayar juga nggak apa-apa. Abang gimana sih? Abang harus tanggung jawab ya. Saya bodoh. Abang mau kemana? Terserah saya mau kemana. Malah saya sama orang gak ikhlas. Bang! Ya aku sih, Abang kok tinggalin saya, Bang? Bau banget. Sebentar. Iya. Aku punya sesuatu untukmu. Apa? Ya Allah.
Cantik banget. Kamu suka? Suka banget. Tapi ada satu lagi. Hah? Iya. Hah? Dua buat aku. Yang satu ini bukan untuk kamu. Putrimu, Selina. Terima kasih ya. Tapi kok kamu sampai mau ngasih bunga untuk Selina? Kita berdua adalah orang tua yang sama-sama udah gak punya pasangan. Aku mau jujur sama kamu. Aku merasa cocok sama kamu, Miranda. Dan aku ingin hubungan kita bisa lebih dekat lagi dari ini. Kalau kamu merasa lelah hidup sendirian, dan kamu masih ingin ada seseorang yang menemani, aku mau. Aku mau kamu memberikan kesempatan itu untuk aku. Adi, aku benar-benar gak nyangka. Maaf, Mir, kalau aku membuat kamu terkejut. Tapi aku sangat ingin kamu memikirkan jawabannya. Apakah kamu akan memberikan kesempatan itu untuk aku? Menjadi suami masa depan kamu dan ayah sambung untuk Selina. Aku setuju. Aku juga gak nyangka banget tadi Selina bicara hal yang sama aku. Oh ya? Tenang aku. Tuh kan, kamu bisa lihat sendiri kan. Ada koneksi aku dengan Selina. Ini seperti koneksi ayah dan putrinya. Ya, kalau gitu nanti aku ajak kamu pulang ke rumah. Sekali lagi aku kenalkan kamu secara formal sama Selina. Jadi kamu bisa kasih bunga ini langsung ke Selina. Gimana? Ya, dan malam ini pun aku sengaja datang nggak bawa mobil. Supaya aku bisa nyetirin kamu kembali ke rumah. Oke. Kita habiskan dulu makan malam kita. Di situ aku ajak kamu pulang dan ketemu sama Selina. Deal? Oke, kita makan. Satria. Ini ada apaan sih? 3. Maksudnya? Ini adalah ucapan selamat dari aku buat kamu. Selamat ya, karena kamu udah balik lagi ke kampus kita. Welcome back. Makasih ya, Sat. Tapi nggak perlu saya bawa ini juga. Perjalanan gue tuh masih panjang banget. Mama tuh udah gak mau biayain kuliah gue lagi. Jadi gue harus dapetin beasiswa sendiri, terus dapetin pekerjaan sendiri. Supaya gue bisa pindah dari sini. Bayar kuliah sendiri, kebutuhan hidup gue banyak, Satria. Iya, Jingga, gak apa-apa, gue paham kok. Tapi tetap aja lu gak boleh lesu, gak boleh lemas, tetap harus semangat. Tenang aja, pasti bakal ada jalannya. Dan gue di sini akan tetap bantuin lu. Makasih ya, Sat. Sama-sama. Tunggu, kok ada yang beda ya dari lo? Lo baru potong rambut ya? Iya, soalnya kan ngerayain ini kan gue harus rapi, gue harus juga kelihatan effortnya gitu loh. Jadi gue potong biar lebih fresh dikit. Tapi bagus gak? Suka gak? Bagus dikit. Kok bagus dikit sih? Dikit. Sat, sini. Tuh. Ada bintang jatuh. Kalau kata orang nih ya, kalau ada bintang jatuh, kita bisa dikasih permohonan apapun itu. Ngaco ya, nggak gitulah. Kalau mau memohon itu ya sama Allah, gimana sih? Mending kita berdoa sekarang.
Gimana? Ya, yuk, bareng. Ya Allah, beri Jingga apapun yang terbaik dalam hidupnya ya Allah. Tolong ya Allah kuatkan langkahnya ya Allah. Tolong kuatkan hatinya di saat dia merasa lelah ya Allah. Tolong luaskan rezekinya dan cukupkan semua kebutuhannya ya Allah. Ya Allah, tolong tenangkan hatinya dia di saat dunia terasa berat ya Allah. Dan satu lagi ya Allah, jika Engkau berkenan, tolong berikan Jingga jodoh yang tulus dengan penuh tanggung jawab ya Allah. Dan juga yang bisa menguatkan dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga jodoh Jingga itu aku ya Allah. Makasih ya, Sat. Sama-sama. Tapi kenapa bawa-bawa jodoh segala ya? Iya emang kenapa, biarin aja sih kalau bawa jodoh lagi lu juga. Udah doain masih aja protes. Orang tuh happy. Kita harus tetap semangat, jangan nyerah, jangan lesu, oke? Gini aja. Gimana kalau kita bikin tos penyemangat? Biar semangat. Apaan sih? Ini itu ritual resmi pengusir nasib sial. Oke, kita coba ya. Apaan sih? Udah coba dulu, ayo. Kok kosong? Jingga kemana ya? Drama Di blok. IPK. Maksimal. Dompet. Kurus tapi hidup. Haters. Haters. Ke laut. Ke laut. Jingga. Ambil tumbang. Kayak ada suara dari atas. Masalah? Ih, tenang. Jingga? Satria? Kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu kasih yakinlah hanya aku yang paling memahami. Jingga, kamu di sini di pelukan aku. Rasanya aku nggak akan pernah peduli siapa kamu. Karena perasaan aku ini gak tergantung kamu siapa. Tapi tulus apa adanya. Aku akan selalu mencintai kamu. Aku akan selalu menjaga kamu sepenuh hati. Sampai kapanpun aku gak akan biarkan kamu menangis. Bodoh sekali aku. Apa yang aku harapkan? Tentu aja Jingga akan lebih milih Satria. Apa yang aku punya dibanding Satria? Kenapa sial banget sih? Mana ini dari tadi taksi nggak ada yang dateng. Masa gue jalan sampai rumah. Neng mau kemana? Kau sendirian aja. Kita anterin. Oh enggak, saya udah ada supir. Apa sih? Neng, lewat jalan ini aja. Harus bayar. Gawat, apaan nih? Kok gue kayak malah mau dipalak? Sampai ngong, mana duitnya? Apaan sih, orang jalanan umum? Ayo, bawa dia, Pak. Lepasin! Lepasin! Ikut. Lepasin! Kita. Diam! Udah diam. Diam, Mas Ayo. Itu kayaknya Selina deh. Ayo. Ayo. Itu Selina. Dia lagi dijahatin orang. Ayo.
Ayo. Lepasin! Lepasin! Lepasin dia! Awas Adi! Pergi kalian! Atau saya telepon polisi ya! Cabut! Di, kamu nggak apa-apa? Hah? Nggak apa-apa. Selina, Selina gimana? alhamdulillah. Kamu nggak apa-apa. Kamu harus bilang terima kasih ya sama Om Adi ya. Om Adi, makasih banyak ya udah nolongin aku. Kalau tadi Om Adi nggak nolongin aku nggak tahu jadinya gimana. Nggak apa-apa, Selina. Tapi Om Adi juga berharap ini bukan untuk pertama kalinya Om Adi akan nolongin kamu. Ya? Maksudnya? Sebentar ya. Ini untuk mau Selin. Selina, Om Adi ini pengen kenal lebih dekat sama kamu, Selina. Bahkan suatu hari nanti, Om Adi berharap dia bisa menjadi ayah sambung dari kamu. Ma, I'm so happy for you. Mah, Om Adi, aku capek. Jadi aku mandi duluan nih, mau istirahat. Itu suara Nyonya Miranda. Iya, Selina, nggak apa-apa. Selamat istirahat ya. Tapi ada suara laki-laki. Ya, sayang banget. Selina nggak bisa ngobrol banyak sama kamu. Nggak apa-apa. Tapi nggak kelihatan wajahnya. Dan waktu kan masih ada kesempatan. Iya. Lagi pula mungkin dia ada sedikit shock. Biar dia cepat istirahat. Aku pamit ya. Terima kasih, Adi. Ada yang lupa ini. Kenapa sosoknya begitu mirip dengan suami aku? Jangan sampai lupa. Sekali lagi terima kasih ya, bunganya cantik sekali. Sama-sama. Aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Aku nggak akan kehilangan kesempatan aku buat kuliah. Mulai sekarang, aku akan datang ke kampus sepagi mungkin. Semangat Jingga, semangat fighting. Emma, itu tali sepatu kamu itu, lepas itu. Mana, Pak? Yang mana, Pak? Orang Yang satunya tuh, Ma. mana nggak
nggak ada. Loh, perasaan tadi lepas. Mama bercanda, orang semuanya style sepatu Mama baik-baik aja, ye. Papa. Papa kira kendor, Ma. Maaf, Papa salah lihat. Maklum deh, umur. Kayaknya Papa mesti periksa mata lagi. Capek tau, Pak. Maaf. Let's go. Nggak bisa seperti ini. Aku akan bikin masalah buat Om Yana dan Satria kalau terus begini. Aku harus segera dapat kerjaan, biar aku bisa dapat tempat kerjaan lain dan keluar dari sini. Iya. Tolong aja sih. Bareng yuk. Enggak, gue mau jalan kaki cari kerjaan. Siapa tahu gue dapat lowongan kerja yang dekat kampus. Udah lo duluan aja ke kampus. Ya udah gue anterin. Aduh, gimana caranya dapetin kerjaan kalau naik mobil, Satria? Udah, gue mau jalan kaki satu-satu. Gue mau lihat nih toko, siapa tahu mereka butuh karyawan kan. Mumpung kuliah siang. Iya, tapi kan gue bisa anterin. Udah. Bye, see you di kampus. Mengalun bening menggetarkan, kini dirimu yang selalu. Mbak, maaf, di sini lagi butuh karyawan nggak? Maaf ya Kak, di sininya udah penuh. Permisi Mbak. Mbak, di sini butuh karyawan nggak? Nanti kalau ada saya hubungi ya Kak. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Di setiap langkahmu percaya. Mbak, permisi Mbak. Saya bisa jaga kasir, packing juga bisa Mbak. Maaf Kak, belum bisa. Ayo Mbak, makasih ya Mbak. Dan arti kata kecewamu, kasih yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Permisi Pak, saya bisa bersih-bersih, saya bisa bantu semuanya Pak. Ya elah Mbak, anak saya kerja aja belum saya gaji. Gimana tuh? Iya Pak. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Ibu, es teh manisnya 2 ya. Iya Mas. Sat, kok lo ada di sini sih? Jingga, sekarang nyari kerjaan itu susah, apalagi part time. Jadi gue punya saran, mending kita jemput bola. Maksudnya? Sebentar. Bu, sama mie ayam 2. Oh iya Mas. Yuk, duduk, discuss. Sini. Jadi gini, maksud gue dengan jemput bola itu, kita kerja sama, kita bikin sesuatu, alias bisnis. Hah? Bisnis? Terus modalnya dari mana, Sat? Jika dengerin, kan tadi gue bilang kita kerja sama, kita bikin sesuatu. Ya mungkin kita bisa bikin like online shop or something gitu. Jadinya, kan sekarang serba digital, jadi aman aja. Tunggu, berarti modalnya dari lo gitu? Enggak, gue gak mau ngerepotin lo. Jingga, kan tadi dibilang lagi, ini bisnis, ini kerjasama. Nanti kan ada pembagian hasil. Lu urusin deh tuh keuntungan dari bisnisnya, lu kelola segala macam, nanti ada pembagian hasilnya.
Nih, sekali lagi gue tegasin kalau ini bukan bantuan dari gue. Ini itu kerjasama bisnis. Selain pembagian hasil, nanti lu juga bisa nyicil buat balikin modal. Setuju gak? Keras kepala banget sih kamu Jingga. Dibantu nggak mau. Maunya yang susah kayak gini. Ya udahlah, yang penting gue bisa tetap bantu lo. Nih, Jingga denger ya. Siapa tahu kan ke depannya nanti online shop kita ini bisa sukses banget, bisa besar banget. Banyak orang yang tahu, banyak orang yang beli kayak toko ijo atau toko oren. Lumayan kan? Bener juga sih. Ya udah kalau gitu, lo bikin kontrak kerjanya ya. Oke? Gimana? Deal? Deal. Deal dong. Deal. Kita kerja sama. Kita bikin sesuatu yang besar. Oke. Sabi shop. Deal. Yuk. Deal. Iya. Fighting. Fighting. Let's go. Oke, Jingga. Sekarang waktunya kita untuk belanja barang-barang kebutuhan buat jualan, Jingga. Oke? Fight. Fight. Asik. Asik. Let's go. Sila. Satu lagi. Itu yang ini. Kayaknya enak. Ada rasa lain deh. Mau makan sih? Maaf. Tinggal bayar. Udah. Ini mau yang mana nih? Ini. Ini. Ini bagus nggak? Bagus-bagus aja. Terserah kamu pokoknya. Kan kamu sih. Oh, Udah. Udah. Yuk. Bagus. Nih. Kayak. Ya. Boleh lihat dulu. Jangan bersaing harganya. Enggak, Dan. Kasih Lina. Ayo, lihat-lihat ya. Ini toko online kami. Jadi, akhirnya kamu berjuang sama Mas Satria. Bagus barang-barangnya. Kayaknya gue akan menjadi customer lo yang akan balik lagi belanja-belanja terus deh. Makasih ya, Kak. Semoga laku banyak ya. Makasih, Ai. Jingga, tapi kenapa sih lo bikin usaha nggak ngajak-ngajak gue? Lo udah nggak nganggap kita saudara ya? Enggak, Kak. Maksud aku nggak gitu. Aku tuh cuman mau... Serius banget sih orang bercanda. Saja ya. As your sister, gue pasti akan selalu support lo. Jadi kalau lo butuh apa-apa, butuh bantuan, gue pasti siap nolong, ya? Kamu tuh sister the best of the best. Udah sama Aiden aja, Ge, sana. Makasih ya, Kak. Sekarang kamu boleh senyum nggak? Tapi
Tapi lihat nanti, aku akan buat hidup kamu untuk tersenyum aja nggak sanggup. Sikap Non Selina sepertinya udah berubah. Mungkin memang dia sudah berdamai dengan semuanya. Dan dia sudah menerima bahwa yang dicintai Mas Satria adalah Jingga. Aku sepertinya tidak boleh seuzon lagi. Kok lo diem aja sih? Oh, lo nggak mau support gue juga ya? Enggak, support, enggak kayak gitu. Aku full support makan. Sama kayak Non Selina. Jadi kalau Non Jingga butuh apa-apa, aku siap bantu. Serius? Serius. Oke, yes. Kalau gitu kita bikin bisnis berempat aja. Hah? Berempat? Iya. Berempat bisnisnya? Emang lu berdua mau? Kalau aku sih, apapun yang bisa ngebantu Non Jingga dan buat Non Jingga seneng, aku ikut. Gue juga gas. Yes, number 1 supporter. Sumpah ya, tadinya tuh gue pesimis banget sama bisnis ini. Tapi semenjak ada kalian, sahabat-sahabat gue tersayang. Enggak deh, maksudnya gue bukan sahabat, tapi lebih tepatnya saudara gue. Makasih ya, pasti bisnis kita bakal sukses banget. Ya. Gue jadi terharu banget gue dengernya. Kata lo bagus banget, Jingga. Sebelum mulai, gimana kita berdoa dulu? Sepakat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan bisnis yang kecil ini, modal yang kecil, ilmunya juga pas-pasan. Tolong kami ya Allah, lancarkan bisnis kami. Kami pengen dapat rezeki halal. Semuanya sukses dan tolong ingatkan kami ya Allah. Kalau bisnis kita rame, tolong jangan sombong. Dan kalau sepi jangan dibikin nyerah. Kalau capek, tolong ingatkan kami untuk menguatkan satu sama lain ya Allah. Amin. Semangat! 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 Kebahagiaan kamu ini gak akan bertahan lama. Kemarin aku gagal, tapi kali ini aku pasti akan berhasil. Kali ini lo bakal hancur, sehancur-hancurnya.